Di Jerman itu lo tuh bisa kerja kayak di bawah 20 jam per minggu dan you earn not more than 450 euro dan itu lo bebas pajak. Hai guys, balik lagi sama gue Ingrid dan it's been so long, kayaknya udah lama banget gue gak ngepost apapun di YouTube channel gue. Dan terakhir itu mungkin travel series yang ke Mallorca ya, dan itu juga cuman hari kedua dan gue nggak terusin. Harusnya masih panjang, itu karena gue sekitar 10 harian di Mallorca, jadi ada kira-kira ada 8 video mungkin ya, tapi gue malas banget ngeditnya. Dan hari ini, today is the 1st of December, and I woke up checking my the weather on the phone. Kayak biasalah tiap bangun pagi pasti ngecek hari ini bakal sedingin apa. Dan ternyata it's snowing. Jadi gue tuh bangun tidur langsung buka window blinds dan ya udah, terus lihat di luar tuh kayak udah jatuh salju turun putih semua, kayak cantik banget, kayak it's the 1st December and the first snow of the year. Jadinya kayak it's a mood booster dan like I need to do something today. So berhubung tanggal 12 Desember nanti itu kayak anniversary. Pokoknya gue udah tinggal di Jerman selama 2 tahun nanti tanggal 12 Desember. Dan I just realized that di sepanjang video yang gue pernah post, gue tuh gak pernah cerita ke kalian tentang siapa gue, apa kegiatan gue itu tinggal di mana, gue itu dari mana. I never really tell you guys about it. So, di kesempatan kali ini, mumpung gue 2 tahunan anniversary, jadi gue kayak mau cerita gitu kali ya, sedikit-sedikit ke kalian. Selama 2 tahun gue tinggal di Jerman, gue udah ngapain aja. Hopefully, it will be interesting for you. Kalau enggak, ya nggak apa-apa sih, gue cuma mau cerita-cerita aja. Alright, kita mulai dari pertama gue nikah kali ya. Jadi gue tuh nikah sama Stefan tanggal 2 September 2018 di Jakarta. Dan sebelum pindah ke sini, gue kerja di PUPR. Nah, terus resign, menikah dengan Stefan, ngurus-ngurus dokumen, visa Familien Zusammenführung. Ngurus itu 3 bulan, Desember tanggal 12 2018 terbanglah gue ke sini dengan kondisi gue udah lulus sertifikat A1. Jadi gue cuman bawa A1 ke sini, tapi gue udah belajar bahasa Jerman sampai B1 di Gute. Cuman sertifikatnya baru sertifikat A1. Jadi step pertama gue di sini adalah gue belajar bahasa dulu. Karena B1 yang gue punya dari Jakarta, dari Indonesia itu nggak cukup kan? Karena gue mau ngelanjutin S2 di sini. Gitu. Jadi dari Desember itu semester kan baru dimulai Maret apa April gitu. Jadi dari Desember ke April gue literally nggak ngapa-ngapain. Like I tried buat apply kerjaan dengan ijazah S1. Kayak gue lulusan International Relations, cuman karena keterbatasan bahasa, I mean I could speak German but it's not enough for me to work in their company gitu. Jadi kayak in the conversation level mungkin gue belum terlalu lancar. Some people called me for interview, but that wasn't good enough. Dan akhirnya gue dari Desember ke April 2019 tuh ya jadi ibu rumah tangga yang baik aja gitu. Kalau kalian follow Instagram gue, ya udah kerjaannya di Instagram gue tiap hari kayak cover lagu, nyanyi pakai ukulele, lalalali. But in February I took a test, kayak placement test gitu untuk daftar sekolah bahasa. Hasilnya gue masuk di kelas B2 C1. Jadi kayak bisa B2 gimana ya? Jadi kelasnya tuh nggak B2 C1 gitu. Jadi in a conversation level B2 sama C1 tuh bisa digabungin gitu. Kayak nanti tergantung tes lo setelah kelas itu lo dapetnya B2 apa C1 gitu. Masuklah gue itu di semester baru, summer semester bulan April 2019. Kira-kira 1 semester, ya gak nyampe 6 bulan sih, kayak 4 bulan gitu. Nama kursus bahasanya tuh Deutsch als Fremdsprache. Di akhir kursus bahasa itu ada namanya DSH untuk masuk universitas. Karena gue mau daftar master kan, rata-rata master di daerah Bavaria ini mintanya lo harus punya DSH 2
yaitu setara C1. Ada beberapa jurusan yang requires that you should have DSH dry, DSH 3. Karena mereka mungkin bahasa yang mereka gunakan lebih susah ya, kayak psychology or medicine gitu-gitu, kayak kalian tuh harus berbicara perfect German. Nah, tapi untuk jurusan yang gue mau, yang sekarang gue pelajarin, itu mereka requires me to have DSH 2, dan alhamdulillah pas tes DSH gue dapet DSH 2. Jadi selama gue belajar bahasa, gue juga sambil ngeplay kerjaan kan. Di Jerman itu lo tuh bisa kerja kayak di bawah 20 jam per minggu, dan you earn not more than 450 euro, dan itu lo bebas pajak. Itu namanya mini job. I was working in Ipanema. Kalau kalian tahu Ipanema, apa ya, yang kayak sendal-sendal jepit gitu loh. Tahu kan ya? Tahu lah ya kalian. Ya jadi gue kerja di Ipanema selama gue belajar Jerman itu. It was hard, but I got a lot of benefit from it. Jadi kayak gue lebih banyak berinteraksi sama orang, melatih Jerman gue menjadi lebih lumayan lah gitu kan. Jadi kayak kosakata gue jadi lebih banyak. Ambil mini job menurut gue adalah salah satu step yang termudah untuk orang yang baru pindah ke Jerman, karena gimana ya, kan lo kerja di satu toko yang jual barang yang spesifik gitu kan. Kalau misalnya baju, jadi lo belajar kosakata tentang size mungkin, atau tentang what kind of clothes is that, or like sweater, or is it a skirt, or a trousers. The color, you will learn about the German word for blue, yellow, green, red, gitu-gitu kan. Dan itu spesifik gitu, jadi apa yang lo omongin ke customer sama setiap harinya, dan you can learn a lot from it, and you will earn something from it. Aduh, ya pokoknya selama kerja di Ipanema, gaji gue less than 450 gitu. If I work more than that, I have to pay taxes. I try to keep it lower than 450. Balik lagi ke DSH, gue kan udah dapet DSH 2, terus apply buat master. Jadi master yang gue ambil sekarang ini namanya Digital Entrepreneurship. Kalau dari katanya ya gitulah, kalau gampangnya bikin startupan gitu. Jadi ada dua fokus di dalam master yang gue ambil ini. Kalian bisa fokus ke Mint, IT, atau bisa fokus ke bisnis. Kalau misal kalian nonton film startup ya, kan ada si developer, ada si sodalmi. Nah, kalau kalian ambil fokus ke IT, kalian akan jadi orang-orang IT kayak, siapa namanya? Lupa gue. Ya pokoknya si 3 orang itulah ya. Nah, kalau kalian ambil fokus bisnis, kalian lebih ke orang-orang kayak sodalmi yang ngembangin bisnisnya. Nah, gue ngambilnya ya obviously dah yang fokusnya bisnis, karena gue nggak ada background IT sama sekali cuy. Dan sekarang gue udah di semester ketiga. Si master ini cuma ada 3 semester, jadi 2 semester full belajar, 1 semester untuk writing master thesis. Jadi sekarang gue ada di semester ketiga, sedang ingin memulai menulis master thesis gue. Jadi, oh ya, selama gue kuliah 2-3 semesteran ini, gue juga apply kerjaan, dan ini karena udah ada degree-nya ya. Jadi perbedaan tidak ada degree dan degree, gue bisa apply untuk kerjaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena gue udah ada degree bisnis, gue melamarlah pekerjaan sebagai working student di area bisnis tersebut, dan keterimalah gue di perusahaan namanya Zippel. Dia itu kayak machinery, tapi gue di bagian back office-nya, di bagian service. Kerjaan working student itu nggak terlalu susah, kayak anak magang aja gitu, kayak kalian tuh ngerjain bagian-bagian administrasi yang gak terlalu susahnya aja. Working not more than 20 hours a week. Jadi gue 2,5 hari kerja, terus 2,5 harinya gue kuliah. That works, but sometimes pas UAS atau pas ujian-ujian, lagi minggu-minggu ujian, that was kind of stressful. There was a lot of tears, a lot of stressful moments. Alhamdulillah udah terlewati semua. Nah, kebetulan di Zippel itu kontraknya cuma setahun kan, jadi gue kemarin mulai tuh Desember 2019 sampai Desember 2020, jadi gue baru aja keluar dari Zippel. I mean,
my boss said that dia mau banget untuk memperpanjang kontrak gue at least sampai akhir studi, tapi karena corona kayak a lot of people is on their Kurzarbeit. Kalau di sini kayak working hour kalian tuh dikurangin, jadi otomatis gaji kalian juga berkurang, dan a lot of employees were doing that, and then it's just not logical for the company to renew my contract. Jadi dengan berat hati mereka harus memutus kontrak gue. Yeah, but it's okay. Like the positive side is I can really 100% focus on my master thesis gitu. Oh ya, gue juga mau bahas gaji deh. Working student di sini gajinya itu 10 sampai 15 euro per jam. Jadi tergantung perusahaannya mau nawarin kalian berapa. I earn around 11.40 per hour gitu, dan 20 hours a week. Jadi ya lumayan lah. Nah, terus karena gue sama Stefan berpikir, okay, like after my master thesis then what? Like I will apply for jobs, okay, and then what? Terus akhirnya kita berpikir untuk like yaudah, we need something to keep going, we need something to look forward to, then we decided to have a baby. And then now I'm waiting for this belly to grow. Insyaallah awal Juli there will be a baby coming. Super excited. Gue sama Stefan lagi sering-seringnya ngeliat website furniture untuk beli baby furniture buat kamar si baby unyil ini. So far I'm so happy, I feel so blessed. 2 tahun di Jerman, banyak sedihnya tapi banyak juga hal positifnya yang bisa gue ambil. Mungkin gue bakal cerita positif dan negatifnya tinggal di sini kali ya di next video. Oke, jadi thank you for listening. Kalau misalnya kalian mau sharing-sharing juga atau mau tanya-tanya tentang gimana tinggal di sini, boleh di komen. I'll be happy to answer you. So, thanks for watching. Don't forget to like this video and subscribe my channel and share this video. And yeah, I'll see you guys soon. Bye!